Ketemu lagi di Ranis Review. Kemarin gue udah sempat review streaming platform. Nah, sekarang gue mau review sesuatu yang lebih berfaedah mungkin ya. Yang lebih serius sih, yaitu buku. So, I've been reading this Montessori Toddler by Simone Davis karena direkomendasiin sama salah satu akun Instagram yang sering gue follow, yaitu @game_montessori. Nah, di situ biasanya gue beli mainan buat anak gue sih gitu. Nah, tapi di situ salah satunya dia merekomendasikan untuk baca buku ini. Khususnya buku ini bagus sih menurut gue, khususnya untuk ibu-ibu yang masih memiliki toddler dan consider untuk mengaplikasikan Montessori method education to their child. So let's cut to the chase. Kita mulai dari table of contents. Jadi sebenarnya buku ini benar-benar kayak basic understanding and basic method of how we can implement the Montessori method to our child. Jadi untuk yang newbie kayak gue gini, yang belum expert sama sekali tentang Montessori ini kayak bisa menjadi somewhere where I start di Montessori itself sih gitu, untuk nyari informasinya. Jadi ini dimulai dari kayak apa toddler itu sendiri, and then the history of Montessori. Jadi kita bisa tahu kayak sejarahnya nih Montessori siapa sih yang bikin, is it credible enough, like is it scientific enough to be implemented to our child gitu, kayak bisa dilihat di sini. Ya intinya sih sebenarnya Montessori ini diciptain juga oleh Dr. Montessori lah, seperti itu. Namanya siapa apa segala macam bisa dilihat langsung di buku ini gitu. And then di sini juga langsung di breakdown kayak activity apa yang bisa kita lakukan ke anak kita. Jadi dia breakdown jadi 5 type of activities yang sangat essential for Montessori at home, yaitu ada eye-hand coordination, ada music and movement, practical life, arts and craft, and language. Mungkin untuk anak yang 2 tahun ke bawah itu lebih banyak yang practical life gitu, kayak gimana dia learn basic stuff about life gitu lah, misalnya kayak gimana belajar nuang, sensorinya apa aja, lebih ke situ sih gitu. Baru ntar udah gedean lagi dia akan lebih banyak di arts and craft and also language gitu sih. And then yang gue suka juga dari buku ini, dia juga ngejelasin kayak kalau kita mau bener-bener meniatkan nih, oke, gue mau Montessori at home. So salah satu step penting yang harus dijalani oleh keluarga yang mau menerapkan ini adalah rumahnya harus Montessori friendly. Nah, di sini dijelasin tuh kayak dari entrance, kalau kita mungkin bilangnya ruang tamu ya, living room sampai teras gitu, sampai taman depan rumah tuh semuanya harus mendukung anak yang mau explore sendiri. Intinya gitu sih. Jadi intinya Montessori ini adalah bagaimana environment di sekitarnya itu mendukung dia untuk belajar sendiri, menemukan semua halnya sendiri, tapi tetap kita supervise gitu. Jadi kita di situ kita bisa lihat as early as possible di mana dia interestnya gitu. Dan di sini bener-bener mereka nggak mempraktekkan yang namanya kartun, nonton, gadget apa segala macam. Jadi semuanya tuh bener-bener real life kayak gitu sih intinya. Dan semuanya serba mandiri gitu, kayak dia itu misalnya di bathroom kita sediain tangga buat dia naik ke wastafel. Terus di tempat mainnya dia semua raknya itu harus eye level sama dia, jadi dia bisa grab sendiri mainannya, seperti itu sih. Jadi gimana kita orang tua menyediakan fasilitasnya itu untuk mereka bisa mandiri, tapi tetap kita supervise gitu sih. Dan macam-macam sih yang ada di sini, bisa dilihat di sini juga. Terus gimana di sini juga dijelasin kadang-kadang kan sebagai ya namanya juga anak kecil gitu, curiosity is their main traits, dimana ya dia baru ngelihat dunia gitu, semua dia pengen tahu. Nah di Montessori ini sangat di encourage orang tua itu nggak boleh menutup curiosity dari anak karena semata-mata kita nggak mau rumah berantakan, nggak boleh gitu sih. Jadi intinya ntar dijelasin di sini gimana cara kita bisa mengencourage their curiosity gitu.
So I think this book is very recommended because aside from how we can implement the method itself, kita juga bisa melihat tahu gimana caranya as a parents, secara kita bisa menyiapkan diri kita untuk mendukung kemontessorian itu sendiri kayak gitu sih. Terus apa aja aspek-aspek yang tercover di dalam Montessori ini gitu. Tuh, even as simple as brushing teeth, sleeping, itu semuanya di sini dijelasin gimana caranya biar anak tuh bisa lebih mandiri untuk melakukan ini semua gitu. Intinya sih Montessori ini yang gue tangkap ya, like freedom with limit gitu lah. Jadi so we give them freedom like to do whatever they are curious to do but with limit kayak gitu. Ini bisa dilihat lagi table of contents ya di sini. Oke, so ini bukunya ada 257 halaman, but I think it's sebagai orang tua lo bakalan cepet nih baca ginian, no time tiba-tiba udah selesai aja gitu. Ini sebenarnya bisa dibeli di Tokopedia, Shopee gitu-gitu untuk like the physical book. Tapi kalau lo mau download secara gratis, itu bisa di yesbookplease.com atau beli PDF-nya di Amazon gitu sih. Okay, that's all from me for today's review. I hope you guys enjoy it. I hope it's informative enough to you. Kalau ada buku atau apps atau apapun yang mau gue review, please do let me know in the comment section. And bye-bye. See you later.